Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Glenn Franky. Saya berasal dari Bengkulu, mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya di sini akan menerangkan tentang buku berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Sebelumnya saya dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Identitas buku adalah pengarang dari C.S.T. Kansil Sarjana Hukum, penerbit Balai Pustaka, dan edisi cetakan ke-8 setidaknya untuk versi yang ada di Kutai Kertanegara. Tahun terbit sekitar 1989, edisi cetakan ke-8, ada juga versi lebih tua sejak 1977. Isi pokok buku ini membahas secara komprehensif dua hal besar. Yang pertama adalah ilmu hukum umum, pengantar ilmu hukum. Materinya meliputi pengertian dan tujuan hukum, fungsi hukum, sumber-sumber hukum, baik formal maupun material. Mazhab-mazhab hukum, penemuan hukum, pembidangan ilmu hukum, bagaimana ilmu hukum diklasifikasikan. Tata hukum Indonesia, di bagian ini dibahas hukum-hukum khusus di Indonesia secara tata hukum dan asas berbagai cabang hukum. Misalnya seperti asas-asas hukum, perdata, pidana, dagang, perburuan, agraria, pajak, hukum acara administrasi negara, dan lain-lain. Bagaimana sistem hukum Indonesia dibangun, termasuk hukum positif, konteks historis dan sosial politiknya. Tujuan dan manfaat buku. Sebagai buku teks dasar bagi mahasiswa hukum, memberikan fondasi teori dan terminologi hukum, membantu pembaca memahami bagaimana hukum umum, teori, dan hukum dalam praktik positif dan Indonesia saling berkaitan. Berguna juga bagi praktis yang ingin memperjelas dasar-dasar hukum dan prinsip hukum di Indonesia, misalnya pengacara dan peneliti. Kelebihan buku berdasarkan berbagai referensi, ulasan serta isi buku. Berikut beberapa kelebihan. 1. Komprehensif dan luas. Buku ini mencakup hampir semua aspek dasar dalam ilmu hukum serta banyak cabang hukum di Indonesia, tidak hanya teori tapi juga prinsip-prinsip spesifik dari berbagai bidang hukum. Struktur materi yang teratur, seperti pendidikan hukum dewasa ini. 1. Tujuan pendidikan hukum. Hingga sekarang, pendidikan hukum pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia mempersiapkan orang untuk menjadi 1. Pejabat pemerintah atau dalam kurungi dengan administrasi, 2. Pejabat kehakiman, hakim dan jaksa, dan 3. Anggota dari profesi bebas advokat. Ada suatu anggapan bahwa fakultas hukum itu memberikan suatu pendidikan umum yang cukup berguna di masyarakat, sekalipun kita akhirnya tidak akan bekerja sebagai ahli hukum. Dan ketiga, relevansi dengan sistem hukum Indonesia. Karena buku ini membahas hukum positif Indonesia dan asas-asasnya, buku ini punya relevansi tinggi dalam konteks perkuliahan hukum di Indonesia. Contohnya asas-asas hukum, perdata, pidana, administrasi, dan hukum pajak yang berlaku di Indonesia. Referensi klasik dan diakui karena sudah lama tak ada sering digunakan, ini menjadi salah satu referensi klasik. Kekurangan terhadap buku, walaupun banyak kelebihan, ada juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dalam buku. 1. Kedalaman materi terbatas dalam beberapa aspek. Untuk mahasiswa atau pembaca yang sudah lanjut, beberapa bahasan mungkin terasa kurang mendalam, misalnya teori kontemporer, perkembangan, atau tujuan pendidikan hukum. Usia buku dan relevansi peraturan terbaru, karena versi cetakan yang banyak dipakai adalah dari 1980-an. 90-an, beberapa hukum atau peraturan baru yang muncul setelahnya tidak termasuk sehingga bisa agak ketinggalan dalam hal regulasi kontemporer. Saya kira itu saja video OSDI tentang penjelasan buku, yaitu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.
Saya kira itu saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.